Alutsista merupakan salah satu unsur pembentuk kekuatan militer sebuah negara. Pada tahun 2020, kekuatan militer Indonesia berada di urutan ke-16 dunia berdasarkan pemeringkatan Global Firepower. Pada tahun 2020, Global Firepower menempatkan kekuatan militer Indonesia di posisi ke-16 dari 130 negara di dunia. Secara global, posisi pertama ditempati oleh Amerika Serikat, disusul Rusia dan China. Di Asia Tenggara, Indonesia memiliki kekuatan militer terbesar. Kekuatan militer negara lain di Asia Tenggara setelah Indonesia adalah Vietnam di posisi ke-22 dan Thailand di peringkat ke-23. Negara tetangga Indonesia, Malaysia, berada di peringkat 44. Sementara Singapura berada di peringkat ke-51. Kekuatan militer sebuah negara berdasarkan pemeringkatan Global Firepower dapat dilihat dari 8 unsur pembentuknya, yaitu sumber daya manusia, kekuatan udara, kekuatan darat, kekuatan laut, sumber daya alam, logistik, keuangan, dan geografi. Alat utama sistem senjata atau alutsista merupakan salah satu pembentuk kekuatan tersebut, baik alutsista kekuatan militer darat, udara, maupun laut. Kekuatan militer sebuah negara dari sisi sumber daya manusia tidak semata dilihat dari jumlah personel tentaranya. Sumber daya manusia sebagai kekuatan militer mencakup juga total populasi, ketersediaan angkatan kerja yang siap untuk diperbantukan sewaktu-waktu, jumlah penduduk pada suatu tahun yang mencapai umur menjadi tentara, jumlah personel militer, jumlah militer aktif, hingga jumlah personel cadangan. Jumlah personel militer menjadi pendukung utama kekuatan militer di suatu negara, terutama personel aktif yang siap langsung digunakan untuk pertempuran. Sedangkan kekuatan militer cadangan dapat dipanggil sesuai kebutuhan. Di sisi lain, jumlah penduduk di suatu negara, terutama angkatan kerja yang memenuhi syarat untuk keperluan militer, memberikan keuntungan dalam situasi perang untuk membentuk pasukan perang, terutama dalam jangka panjang. Pada tahun 2020, ketersediaan personel militer di Indonesia kurang lebih 800.000 personel, dengan 400.000 personel aktif dan 400.000 personel cadangan. Jumlah personel militer aktif di Indonesia menempati urutan ke-13 dunia, sedangkan personel cadangan menempati urutan ke-16 dunia. Kekuatan udara. Kekuatan militer suatu negara juga dipengaruhi oleh kekuatan pertahanan udaranya, terutama pesawat, baik yang dimiliki oleh angkatan udara, laut, maupun darat. Kekuatan udara tersebut terdiri atas pesawat tempur, pesawat untuk serangan darat, pesawat angkut, pesawat latih, pesawat intai dan misi khusus helikopter, hingga helikopter tempur. Pesawat tempur merupakan kekuatan udara utama karena dapat digunakan terutama dalam pertempuran udara untuk menyerang pesawat lain hingga menyerang objek di darat. Di sisi lain, terdapat juga pesawat yang khusus digunakan untuk menyerang target di darat. Selanjutnya, pesawat latih juga dianggap sebagai faktor pendukung kekuatan militer udara karena mampu digunakan untuk berbagai keperluan. Sedangkan pesawat angkut merupakan kekuatan militer udara sebagai pengangkut pasukan dan peralatan perang di suatu negara. Pada tahun 2020, kekuatan pertahanan udara Indonesia berjumlah 462 pesawat yang terdiri atas 41 pesawat tempur, 39 pesawat serangan khusus, 54 pesawat angkut, 109 pesawat latih, 5 pesawat intai dan misi khusus, 177 helikopter serta 16 helikopter tempur.
Dengan jumlah tersebut, kekuatan udara Indonesia menempati urutan ke-28 di dunia tertinggi di Asia Tenggara. Akan tetapi, khusus untuk jumlah kepemilikan pesawat tempur, Indonesia berada di urutan ke-48, di bawah beberapa negara ASEAN lain seperti Singapura di peringkat ke-22, Vietnam 28, Thailand 30, dan Myanmar 36. Kekuatan darat. Kekuatan militer darat suatu negara dapat dilihat dari alutsista darat yang dimiliki, yakni tank, kendaraan tempur lapis baja, artileri, serta peluncur roket. Kepemilikan tank dianggap sebagai kekuatan militer darat utama karena merupakan alutsista yang digunakan di garis depan dalam suatu perang bersama dengan kendaraan tempur lapis baja. Di sisi lain, kekuatan darat juga dilihat dari kepemilikan artileri, baik artileri swagerak maupun artileri tarik yang merupakan alutsista jarak menengah dan jauh. Kepemilikan pelontar roket selain menjadi kekuatan darat untuk menyerang target jarak jauh, terutama lebih menjadi kekuatan psikologis untuk menekan moral musuh. Pada tahun 2020, Indonesia memiliki 133 tank. Di wilayah Asia Tenggara, Vietnam menjadi negara yang memiliki tank paling banyak sehingga berada di urutan ke-10 kepemilikan tank di dunia. Disusul Thailand dengan 25 dan Myanmar 37 dan Indonesia 49. Selain itu, Indonesia memiliki 1.178 kendaraan tempur lapis baja. Dari jumlah tersebut, Indonesia berada di posisi ke-52 dunia, di bawah Singapura yang berada di posisi ke-25, Vietnam 29, Thailand ke-45, dan Malaysia di peringkat 46. Indonesia juga memiliki 153 artileri swagerak, 366 artileri tarik, serta 36 peluncur roket. Jumlah pelontar roket tersebut menempatkan Indonesia di posisi ke-57 dunia dari sisi kepemilikan pelontar roket, di bawah Kamboja posisi 9, Vietnam 40, Myanmar 41, dan Malaysia di posisi ke-50. Kekuatan laut. Kekuatan laut pendukung kekuatan militer suatu negara terdiri atas beberapa unsur, antara lain kapal pengangkut pesawat, kapal perusak, kapal frigate, kapal korvet, kapal selam, kapal patroli, serta kapal penyapu ranjau. Dari beberapa jenis kapal di atas, kapal pengangkut pesawat termasuk pengangkut helikopter merupakan kekuatan utama militer di laut, karena kemampuannya dalam mengusung pesawat tempur ke titik terdekat dengan sasaran atau pusat pertempuran. Pada tahun 2020, kekuatan laut Indonesia berjumlah 282 alutsista yang terdiri atas 7 kapal frigate, 24 kapal korvet, 5 kapal selam, 156 kapal patroli, dan 10 kapal penyapu ranjau. Dari jumlah tersebut, kekuatan laut Indonesia menempati urutan ke-10 dunia dan nomor 2 di Asia Tenggara setelah Thailand di posisi ke-8. Di ASEAN, jumlah kapal penyapu ranjau Indonesia paling banyak dan menempati posisi ke-17 dunia, sedangkan jumlah kapal selam di Indonesia nomor 2 di ASEAN dan nomor 24 di dunia setelah Vietnam di posisi ke-20 dengan 6 kapal selam. Sumber daya alam. Dari sisi sumber daya alam, produksi minyak menunjukkan kemampuan dukungan kekuatan militer di suatu negara. Minyak merupakan sumber daya utama dalam perang pada zaman ini yang digunakan dalam berbagai peralatan dan kendaraan militer, baik udara, darat, maupun laut. Produksi minyak yang besar di suatu negara merupakan bonus bagi kekuatan militernya. Akan tetapi, jumlah tersebut perlu dikurangi dari nilai konsumsi dengan mempertimbangkan juga cadangan minyak di suatu negara.
Cadangan minyak di suatu negara menunjukkan daya tahan kekuatan militernya untuk berperang dalam waktu yang lama. Di Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan produksi minyak sebesar 800.000 barel per hari dengan konsumsi 1,6 juta barel per hari. Selain itu, cadangan minyak terbukti di Indonesia lebih dari 3,2 miliar barel. Produksi minyak Indonesia menempati posisi ke-23 dunia, tertinggi di Asia Tenggara. Di sisi lain, konsumsi minyak di Indonesia menempati posisi ke-13 dunia, juga tertinggi di Asia Tenggara. Sedangkan cadangan minyak terbukti Indonesia berada di posisi ke-29, nomor 2 di Asia Tenggara setelah Vietnam di peringkat ke-25. Logistik. Indikator berikutnya yang digunakan untuk mengukur kekuatan militer adalah logistik yang dapat dilihat dari jumlah tenaga kerja, kapal sipil yang dapat direkrut untuk bertempur hingga infrastruktur berhubungan. Tenaga kerja yang dimiliki Indonesia sebesar 120 juta jiwa, nomor 4 dunia dan nomor 1 di Asia Tenggara. Dalam situasi perang, tenaga kerja ini dapat mendukung kekuatan militer terutama di bidang pertahanan, seperti pembuatan peluru, bom, seragam, alat kesehatan hingga perlengkapan khusus penunjang perang. Sementara jumlah kapal sipil Indonesia yang dapat sewaktu-waktu direkrut untuk mendukung saat perang sebanyak 9.053 buah, nomor 1 di dunia. Dalam keadaan damai, kapal-kapal tersebut merupakan kapal dagang untuk mendukung perekonomian suatu negara. Akan tetapi dalam situasi perang, kapal-kapal tersebut dapat menjadi kekuatan militer di laut, misalkan untuk transportasi prajurit, mengangkut peralatan militer hingga mengangkut suplai logistik dari suatu tempat ke tempat lain. Berikutnya, Indonesia memiliki cakupan jalan raya sepanjang 437.759 km, posisi ke-14 dunia dan nomor 1 di Asia Tenggara. Jalan raya menjadi salah satu ukuran kematangan infrastruktur yang mendukung mobilitas di suatu negara serta menjadi penghubung bagi bandara, terminal maupun pelabuhan. Dalam situasi perang, jalan raya sangat membantu dalam mobilisasi pasukan dan distribusi logistik, terutama dalam konsep perang total. Indonesia juga memiliki 16 pelabuhan dan terminal utama, nomor 7 di dunia dan nomor 1 di Asia Tenggara. Pelabuhan utama dan terminal ini mampu menjadi sandaran kapal-kapal besar sehingga dapat mengangkut banyak barang logistik atau personel pendukung militer dalam keadaan perang. Selain itu, Indonesia memiliki kurang lebih 673 bandara yang dapat digunakan, nomor 10 dunia sekaligus nomor 1 di Asia Tenggara. Keberadaan bandara merupakan salah satu kekuatan militer sekaligus titik lemah di sebuah negara. Pada saat perang, bandara dapat digunakan untuk memperlancar distribusi logistik maupun mempersiapkan serangan udara. Akan tetapi bandara dengan spesifikasi landasan pacu tertentu dan dukungan fasilitas lengkap dan akan menjadi salah satu target utama dalam peperangan. Berbagai infrastruktur logistik ini dianggap sebagai unsur kekuatan militer yang penting, sebab dalam masa perang distribusi logistik menjadi hal yang sangat krusial. Kekuatan keuangan. Kekuatan militer suatu negara dari sisi keuangan dapat dilihat dari belanja militer, utang luar negeri, cadangan devisa dan emas, serta keseimbangan daya beli. Selama satu dekade terakhir, jumlah anggaran belanja pemerintah untuk urusan pertahanan terus meningkat. Pada tahun 2020, pos anggaran pertahanan negara dialokasikan sebesar 127 triliun, yang terbesar sepanjang sejarah. Jumlah ini menempatkan Indonesia
Indonesia di posisi ke-31 dalam urusan belanja militer di dunia dan nomor 2 di Asia Tenggara setelah Singapura di posisi ke-26. Tren peningkatan anggaran belanja pertahanan. Menurut Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono, dilakukan demi kepentingan nasional. Tujuannya untuk membangun efek gentar dari negara lain. Konsekuensinya, Indonesia tidak boleh tertinggal dengan kemajuan negara-negara lain. Di sisi lain, utang luar negeri Indonesia berjumlah 344,4 miliar dolar AS dengan cadangan emas dan devisa sebesar 130,2 miliar dolar AS dan keseimbangan kemampuan belanja 3,4 triliun dolar AS. Kekuatan geografis. Sebagai salah satu kekuatan militer, kekuatan geografis meliputi luas tanah, panjang garis pantai, panjang wilayah perbatasan, serta jalur air di suatu negara. Luas tanah dianggap sebagai unsur pembentuk kekuatan militer karena dapat menghasilkan sumber daya alam serta dapat menampung banyak populasi yang dapat digunakan sebagai kekuatan militer. Secara geografis, luas tanah Indonesia adalah 1.904.569 km persegi, nomor 4 di dunia dan nomor 1 di Asia Tenggara. Sedangkan panjang garis pantai menjadi kriteria untuk menambah kekuatan laut. Misalkan, kapal patroli dalam melindungi potensi sumber daya laut di suatu negara. Indonesia memiliki cakupan garis pantai sepanjang 54.719 km, nomor 2 di dunia setelah Kanada yang memiliki cakupan garis pantai sepanjang 200.080 km. Panjang wilayah perbatasan menjadi faktor penting karena dapat mempengaruhi dalam mendapatkan kawan terdekat serta menggambarkan kemampuan lalu lintas keluar masuk barang. Indonesia memiliki wilayah perbatasan bersama sepanjang 2.958 km, nomor 62 di dunia. Kekuatan militer dalam hal jalur air dilihat dari ketersediaan jalur air dan jarak terhadap akses air untuk melihat kecepatan gerak baik barang maupun kekuatan militer saat jalur darat dan udara macet. Di saat damai, jalur air dapat digunakan untuk lalu lintas barang dan mendukung aktivitas perdagangan. Indonesia memiliki jalur air yang dapat digunakan sepanjang 21.579 km, nomor 8 di dunia dan nomor 1 di Asia Tenggara. Demikian ulasan singkat kami kali ini. Semoga menambah informasi dan wawasan bagi Anda.